Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santi. Mohon maaf, apakah Ibu ada waktu sekarang, nggih? Oh iya, kebetulan saya sedang santai, Bu. Gimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Begini Bu, kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Banyumas ada tugas untuk mewawancarai Ibu selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri Gumelar Kidul. Terkait apa yang disampaikan pada kegiatan hari ini merupakan tugas dari materi modul 3.1 dengan topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mohon izin, apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai, nggih? Iya, bersedia, Bu. Monggo. Baik Bu, terima kasih. Begini Bu, dalam modul yang saya pelajari itu ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika itu dilema benar lawan benar, sedangkan bujukan moral itu benar lawan salah. Nah, menurut Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan yang mana bujukan moral? Oh iya, Bu Santi. Sejauh ini saya memang tidak melakukan identifikasi secara khusus, Bu. Namun, saya akan mempelajari fakta-fakta terlebih dahulu, kemudian menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Menurut saya, dilema etika itu lebih sulit dihadapi karena ada nilai kebajikan yang bertentangan seperti nilai keadilan, nilai tanggung jawab, nilai kasih sayang, dan sebagainya. Sedangkan bujukan moral itu lebih mudah kita hadapi karena berpatokan dengan norma yang berlaku untuk berpihak kepada yang benar atau yang salah. Bujukan moral biasanya cenderung sudah mendekati ranah hukum. Begitu, Bu. Oh iya Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang. Kami menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang. Hal itu saya lakukan dengan berkoordinasi lebih dahulu kepada pihak-pihak terkait seperti guru, orang tua, dan pihak lain yang diperlukan. Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk masalah yang serupa, akan tetapi dilakukan untuk beberapa masalah lain yang memang mendesak untuk segera diambil keputusan. Untuk berikutnya Bu, pertanyaan berikutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral, saya tidak memiliki prosedur khusus, Bu, atau prosedur yang baku itu tidak ada. Akan tetapi, saya akan selalu mengusahakan dengan jalan musyawarah mufakat. Langkah pertama yang biasa saya lakukan adalah mencari fakta-fakta, kemudian mencari kebenaran dari fakta tersebut. Setelah itu, saya akan berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi dari masalah tersebut. Kemudian terakhir saya akan menimbang kembali dari berbagai sudut pandang sebelum saya memutuskan. Begitu, Bu Santi. Wah, lengkap sekali ya Bu langkah-langkahnya. Nah, untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ada beberapa hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Sebagai contoh, musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Dalam musyawarah, saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan masalah. Setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian saya mengambil keputusan. Tentunya pada saat yang sama diperlukan cara berpikir yang jernih agar keputusan yang diambil tepat. Cara ini menurut saya efektif untuk pengambilan keputusan selain masalah terkait dilema etika maupun bujukan moral.
Oh, begitu ya, Bu. Nah, pastinya dalam pengambilan keputusan itu banyak tantangan yang terjadi. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Bu Santi, sejauh ini tantangan yang saya hadapi adalah pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah ketika berhadapan dengan guru senior yang belum tentu sepaham. Sebagai orang baru, saya mengalami rasa canggung. Saya sadar bahwa rasa canggung tersebut lama-lama kelamaan akan hilang. Namun saya menganggap bahwa di awal karir sebagai kepala sekolah, mengatasi rasa canggung tersebut bukan merupakan suatu yang mudah, sehingga saya membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk berlatih mengalahkan rasa tersebut. Selain itu, terkadang jika menghadapi masalah yang sama-sama benar, saya harus mencari keputusan yang terbaik untuk kedua belah pihak agar tidak merugikan salah satu pihak yang bermasalah tersebut. Hmm. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Untuk masalah itu, Bu Santi, saya tidak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Saya lebih kepada menyesuaikan masalah yang ada. Apabila masalah tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, maka saya akan langsung menyelesaikan di tempat. Namun tidak jarang juga saya menjumpai masalah yang proses penyelesaiannya membutuhkan musyawarah atau bahkan harus berguru kepada orang yang lebih kompeten. Iya betul Bu, kalau ada masalah harus segera diselesaikan agar tidak timbul masalah yang baru. Untuk berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Sejauh ini, seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus dilema etika, adalah teman ataupun orang yang lebih kompeten atau berpengalaman terhadap topik masalah tersebut. Apabila menghadapi sebuah masalah, namun saya tidak memiliki pandangan mengenai sosok yang mempermudah tersebut, saya akan memilih jalan musyawarah. Saya memiliki keyakinan bahwa semakin sering bertemu dengan masalah, maka pengalamannya akan semakin kaya dan tentunya keterampilan mengambil keputusan juga akan meningkat. Begitu, Bu. Betul sekali, Bu. Kita akan semakin terampil membuat keputusan yang bijak jika banyak pengalaman dari masalah yang kita hadapi dalam keseharian kita. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang kita petik dari beberapa hal yang disampaikan di atas, ada sebuah pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika. Salah satunya, pembelajaran tersebut adalah bahwa setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan musyawarah, baik lingkup yang kecil maupun pada lingkup yang lebih luas. Pertimbangkan kembali dengan matang setiap keputusan yang kita buat agar menghasilkan keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Luar biasa Ibu. Alhamdulillah dengan adanya wawancara seperti ini membuat wawasan dan pengetahuan saya dalam mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan semakin bertambah. Terima kasih atas waktunya Bu. Semoga Ibu diberi kelancaran dalam bekerja. Iya Bu, sama-sama. Kalau begitu saya pamit ke kantor ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santi. Apa kabarnya hari ini, Bu? Kelihatannya semakin fresh saja, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Walaupun puasa, kita kan harus tetap fresh dan tetap semangat dalam menjalankan tugas. Luar biasa sekali, Ibu ini. Mohon maaf ya, Bu, sesuai WA yang saya kirimkan kemarin bahwa hari ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyumas mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Untuk itu, saya mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman yang Ibu miliki. Iya, Bu Santi, silakan akan saya jawab semampu saya. Terima kasih, Bu. Jadi begini, Bu, dalam modul 3.1 yang saya pelajari itu ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Nah, menurut Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan yang mana bujukan moral? Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan ada beragam kasus yang dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan yang dikenal sebagai dilema etika, maupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus tersebut. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Untuk itu, perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus bujukan moral. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Untuk kasus dilema etika, saya mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membenturkan faktor apa dan pihak mana. Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Untuk kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini dengan suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudorotnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir
berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang, lalu buatlah keputusan. Lalu, keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi, keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Wah, lengkap sekali ya Ibu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang saya anggap efektif adalah dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika. Hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan, Bu Santi. Oh iya begitu ya Bu. Nah kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini hasil keputusan yang saya ambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, Bu Santi, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Begitu, Bu Santi. Iya Bu, ya, saya juga sependapat Bu. Untuk berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Dalam hal ini tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat kondusif buat semua warga sekolah. Iya betul sekali Bu, sebuah kasus memang sebaiknya jangan dibiarkan berlarut-larut agar tidak menimbulkan kasus yang lainnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Dalam hal ini komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, Bu Santi, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu saya dalam pengambilan keputusan. Begitu ya Bu. Nah ini pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang tadi telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Di sini dalam mengambil sebuah keputusan, saya mengidentifikasi jenis kasus. Harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian-pengujian. Lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih. Sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Wah, luar biasa sekali langkah-langkah dalam pengambilan keputusan Ibu. Pastinya dengan langkah-langkah tersebut diharapkan akan terwujud keputusan yang bijaksana dan mengandung nilai-nilai kebajikan ya Bu. Iya Bu Santi, betul sekali. Alhamdulillah, semua pertanyaan dari saya sudah terjawab oleh Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf juga apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, Bu. Sama-sama Bu Santi, saya juga mohon maaf bila saya dalam menyampaikan keterangan tadi banyak kekurangan. Saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya.
Nggih, Bu. Kalau begitu saya pamit, Bu. Mau kembali ke sekolahan, kebetulan jam kosong saya sudah habis. Sekali lagi terima kasih. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Amin. Amin. Terima kasih atas doanya Bu Santi. Semoga Bu Santi juga diberi kemudahan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Bu Santi. Nggih, Bu. Matur nuwun.